السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آله وزوجه وذريته وقرابته ولأهله ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والمصنفين المخلصين والمجاهدين والملائكة المقربين. وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات المشارق والأرض إلى مرغب بها برها وخير الرسول وخصوصا شيخ إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kita bisa hadir di masjid ini yang suasananya mengundang kita untuk tidur, mengundang kita ini, insya Allah. Di luar adem, di dalam sejuk. Jadi enak semua ini suasananya. Sehingga ini menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah sangat tinggi sekali di masjid ini. Orang lain mah ngapain, aduh dingin-dingin begini kok ke masjid katanya. Mendingan ngeringkel di rumah, ngopi, nonton TV. Ada yang begitu, ada yang begitu. Di sono tapi di sono. Di sini insya Allah lah orang-orang yang bertakwa semua. Oleh karena itu, jamaah sekalian, supaya duduknya kita dapat pahala, karena suasananya adem nih, bisa jadi ada di antara kita yang capek dari siang bekerja, dari siang ibadah, kemudian ini hari Kamis, puasa, kemudian sudah berbuka dan keadaannya ngantuk, sehingga ngantuknya tadi dapat pahala itu. Karena itu, mari kita bersama dalam hati kita masing-masing, niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing monggo, saya niat melaksanakan i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah taala, dalam hati masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab kali ini adalah bab yang ke-6 tentang takwa. Takwa itu kalau kita lihat di beberapa ayat adalah tahapan terakhir dari tingkatan keimanan kita. Sehingga untuk mencapai takwa itu yang dipanggil adalah orang beriman. Untuk mencapai takwa, bukan orang Islam. Karena itu kalau kita lihat tingkatan itu, pertama Muslim. Ini mohon maaf nih Pak, orang Muslim, orang Islam itu tidak pernah dipanggil dalam Al-Quran. Wahai orang-orang Islam, nggak ada. Nggak ada itu.
adanya alternatif wa antum muslimun. Hendaklah kamu dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Islam, kenapa? Karena masih banyak orang yang menyatakan Islam, tapi aktivitas keseharian dan keimanannya belum mencerminkan. Maka tingkatkan untuk menjadi mukmin. Ini digambarkan dalam Al-Quran dulu ketika orang Arab beramai-ramai menemui Rasulullah menyatakan kami beriman. Kami beriman. Tapi oleh Allah diberitahu, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Arab itu mengatakan qalatil a'rabu amanna. Kemudian Rasulullah disuruh ngomong kepada mereka, qul lam tu'minu, katakan kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan saya sekarang Islam. Berserah diri, dalam pengertian berserah diri kepada Allah. Muslim pasrah di situ. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk keimanan pada diri kalian, baru secara fisik menyatakan Islam, menyatakan gabung dengan Rasulullah, keimanannya belum ada. Itu digambarkan dalam Al-Quran ketika orang-orang Arab menyatakan dirinya bahwa mereka adalah orang beriman, tapi kata Allah belum beriman, baru Islam. Kalau sudah Islam, tingkatkan menjadi beriman. Unsur iman ada 3, yaitu meyakini dalam hati, al-i'tiqadu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ada getaran dalam hati, getaran itu kemudian diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, maka kemudian wal af'alu bil arkan, dia siap melaksanakan perintah dengan seluruh anggota tubuh tanpa reserve, tanpa ada banyak bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus zakat dan sebagainya. Tapi orang beriman ketika melaksanakan perintah tanpa banyak pertanyaan. Beriman. Ada getarannya, ada ucapannya, kemudian ada perbuatannya. Kalau ucapan saja belum bisa, makanya orang Arab tadi ditegur. Karena itu perlu bukti. Buktinya apa? Perbuatan. Maka di dalam Al-Quran, orang yang beriman ini yang sudah memiliki 3 unsur dalam dirinya. Ada getarannya, ada ucapannya, kemudian siap melaksanakan perintah. Orang-orang inilah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah karena dia sudah siap melaksanakan perintah, maka ketika dipanggil selanjutnya akan diberikan perintah untuk melaksanakan ajaran-ajaran. Contoh yang paling banyak dihafal orang itu surat ayat Al-Quran ketika berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa akhirnya. Takwa ujung terakhirnya. Ini. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebentar lagi nih puasanya, Pak. Sekarang sudah masuk bulan apa ini? Jumadil Akhir. Pertengahan Rajab kalau nggak salah ya, pertengahan
Desember ini masuk Rajab, Sya'ban, sudah 2 bulan lagi, nggak terasa kita sudah mau masuk puasa. Ini orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, setelah dipanggil maka diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Kalau sudah melaksanakan ajarannya, maka dia akan bergerak berikutnya, pada puncaknya dia akan mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, Bapak, ketika orang beriman ini melaksanakan ajaran, katakan sholat, puasa, sedekah, serta amalan-amalan yang lainnya masih banyak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan material atau pujian-pujian orang, sehingga dia belum bisa mencapai pada tingkat yang tinggi. Beriman kemudian beramal. Amalnya ini ketika kita beramal ternyata banyak godaannya. Untuk ikhlas itu begitu susah. Apalagi kalau menjelang pemilu, Pak. Banyak orang beramal, banyak orang sedekah. Tapi sedekahnya kontrak. Kalau kamu milih saya, masjid ini saya ganti karpetnya yang baru. Ternyata begitu diganti karpetnya, nggak kepilih dia. Tarik lagi karpetnya itu, Pak. Tarik lagi. Itu namanya nggak ikhlas. Sedekah tapi tidak ikhlas. Beramal tapi tidak ikhlas. Maka tingkatkan, kalau sudah beriman, mau beramal, tingkatkan amal ini. Apa peningkatannya? Ikhlas. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, dia akan mencapai takwa. Orang kalau sudah takwa, kembali seperti Islam, tidak pernah dipanggil oleh Allah orang bertakwa itu. Nggak ada, wahai orang-orang yang bertakwa. Nggak ada. Yang ada, bagi orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah surga. Adanya janji. Orang bertakwa itu sudah dekat kok. Ibarat kita ini duduk sudah berdampingan. Ngapain manggil-manggil kan? Bapak sudah berdampingan. Nah ini untuk sampean. Tinggal ngomong begitu Allahnya itu. Nah ini untuk sampean. Nggak perlu manggil-manggil lagi. Karena sudah dekat. Orang Islam nggak dipanggil karena masih jauh, terlalu jauh. Belum ada pernyataan 3 hal tadi. Maka orang beriman yang dipanggil. Begitu mendekat, perintah. Karena itu tingkatan takwa ini tingkatan paling tinggi. Muslim, mukmin, kemudian dia amil, beramal, mukhlis, muttaqi. Orang yang bertakwa di situ. Kategori bertakwa adalah paling tinggi. Tinggal kita mengukur kita ini sudah sampai di mana. Apakah baru beriman? Ya, saya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang mengajarkan berbagai macam pelajaran dan pengajaran, tapi kita belum bisa melaksanakannya. Baru tingkat iman di situ. Belum mengamalkan. Ketika kita sudah berusaha mengamalkan, kita coba koreksi diri kita. Amal kita ikhlas nggak? Apakah masih punya kecenderungan yang lain? Kalau sudah ikhlas, insya Allah kita akan bisa mencapai pada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan bersama. Maka di sini dalam bab takwa ini ada beberapa ayat yang ditampilkan oleh Syekh Nawawi, oleh Imam Nawawi di sini. Pertama, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, orang beriman yang dipanggil, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu? Takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itu takwa. Definisi ya, pengertian takwa yang digambarkan oleh para ulama. Yang namanya takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka di sini digambarkan hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Qawlan sadida. Ucapannya selalu benar. Tidak pernah bohong. Benar secara material benar. Benar juga secara esensial. Kan ada materialnya benar, tapi esensialnya enggak. Contoh orang ngomong di video, Bapak itu korupsi. Benar, omongannya ada di video, iya benar di video, tapi isinya tidak benar, kan seperti itu. Benar secara material, benar juga secara esensial. Yang diharapkan di sini adalah waqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Orang bertakwa harus selalu benar ucapannya, nggak boleh asal-asalan. Sekarang orang banyak mengumbar pembicaraan, tidak mengendalikan emosi, tapi inginnya disebut orang bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat lain Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ini yang indah. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini kadang kita ada orang yang berlindung di balik ayat-ayat seperti ini dengan kemalasannya. Padahal malas, orang malas kemudian berlindung dengan ayat ini. Ya kita kan katanya kata Allah sesuai kemampuan kita. Saya mampunya begini, padahal itu kemalasan. Makna kemampuan di situ adalah setelah kita berusaha maksimal. Mampu di situ. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai kadar kita masing-masing, jangan dipaksakan. Dalam beribadah kita sanggupnya sholat malam itu 2 rakaat, lakukan 2 rakaat, tapi rutin. 2 rakaat rutin. Kalau kita sedekahnya sanggupnya 1 bulan sekali, 10.000, lakukan 10.000 sebulan sekali, tapi rutin. Rutin. Itu kemampuan. Sesuai kemampuan. Saya sanggup sedekahnya hanya 5.000. Seminggu sekali 5.000. Lakukan. Sanggupnya itu. Mastata'tu. Karena kesanggupan inilah yang akan mengantarkan kita pada keikhlasan. Ada orang yang dipaksa supaya dilihat orang, kemudian berusaha untuk nyumbang karena gengsi pada yang lain, maka akhirnya dia sedekahnya tidak ikhlas. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Masya Allah nikmatnya orang bertakwa ini, Pak. Janji yang diberi janji oleh Allah nih. Nggak pernah dipanggil orang bertakwa itu, tapi diberi janji oleh Allah, janji dan janji. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu, Allah menjadikan bagi orang tadi makhraja, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Kita kadang nggak yakin dengan ucapan Allah. Banyak di antara kita itu yang nggak yakin dengan ucapan Allah. Engkau yakin ini Al-Quran? Yakin. Percaya sama Al-Quran? Percaya. Mengamalkan nggak? Kita baru kemudian berpikir. Mengamalkan Al-Quran nggak? Berpikir. Contoh yang paling ringan. Dalam Al-Quran dikatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah, kata Allah nih, yang kita sedekahkan itu, maka pada setiap satu butir yang kita sedekahkan, dia akan tumbuh 7 biji, dan setiap 7 tadi, masing-masing dari 7 itu, dia akan berkembang menjadi 100. Itu artinya apa? Satu kali sedekah dilipatkan menjadi 700 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mufassir, ada yang mengartikannya ini nanti di akhirat dilipat gandakan pahalanya. Ada juga yang secara real di dunia ini dia merasakan dilipatkan rezekinya oleh Allah setelah sedekah. Dilipatkan oleh Allah, diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Tapi berharaplah ketika bersedekah, kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan supaya dilipat gandakan rezekinya, tapi kita berharap Allah akan membalas nanti kelak di akhirat. Ketika kita berharap di akhirat, di dunia kita dapatkan, bersyukur. Tapi kalau kita berharapnya di dunia, di akhiratnya nggak dapat. Nggak dapat di akhirat. Ada orang mengamalkan sholawat. Tiap malam baca sholawat. Saat sholawat dibaca, konsentrasinya mendapatkan rezeki. Karena dari orang yang memberikan sholawatnya itu, kalau kamu ingin lancar rezekinya, baca sholawat. Berapa kali? 100 kali. Ada yang 200, ada yang 300, 400, ada yang 500 kali. Kemudian rezekinya lancar. Terbukti rezekinya lancar. Itu nanti hanya dapat di dunia saja. Di akhirat, ya Rasulullah, saya kan sering membaca sholawat kepada engkau. Kata Rasulullah, kamu baca sholawat itu hanya minta di dunia, maka ketika kita membaca sholawat atau membaca yang lain, mintalah kepada Allah untuk mendapatkan syafaat kelak nanti di akhirat. Tentang dunianya dapat, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai itu kan saya pernah bercerita, orang mengamalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dia terus hidupnya beristighfar setiap hari. Dalam pekerjaan apapun istighfar. Imam Ahmad bin Hambal itu tinggalnya di Basrah, ingin ke Irak. Tapi dia nggak tahu di Irak itu ada apa, nggak ngerti dia. Cuma kok ada dorongan ingin ke Irak. Sampai di Irak, ternyata maghrib, sholat maghrib berjamaah, sampai isya sholat berjamaah, habis isya masjid ditutup semua.
orang nggak boleh ada yang tinggal di masjid, tidur di masjid, suruh pergi. Dia keluar di teras, oleh merbot masih didorong, jangan di sini, kamu keluar sana. Saat keluar dilihat oleh tukang martabak. Ya Syekh, kenapa? Enggak, saya ini jauh-jauh dari sana, sampai sini kemalaman, nggak ada tempat untuk beristirahat. Udah di kamar saya nih di belakang, kata tukang martabaknya. Ternyata begitu masuk ke kamarnya, lihat tukang martabak selalu beristighfar, ngaduk martabaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu menuangkan astagfirullahaladzim, mengambil astagfirullahaladzim, memotong astagfirullahaladzim, seluruh gerakannya astagfirullahaladzim. Kata Ahmad bin Hanbal, kamu kok istighfar terus? Sudah lama, sudah puluhan tahun saya beristighfar. Terus apa hasilnya? Kata tukang martabak tadi, seluruh yang saya minta Allah sudah memberikan, kecuali satu. Apa? Saya ingin ketemu dengan ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal, tapi sampai sekarang saya belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ahmad bin Hanbal berteriak, rupanya istighfarmu yang mendorong saya untuk datang ke sini. Saya jauh-jauh dari negeri sana ingin berangkat ke sini karena ditarik oleh istighfar. Amalan istighfarnya tadi untuk sehingga rizkinya tertarik datang sendiri. Tapi dia ingin istighfarnya semata-mata karena ingin membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan kemudian kita beramal tapi targetnya dunia, rendah, terlalu rendah. Hanya dapatnya di dunia sini saja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya, wa yarzuqhu, dan akan diberikan rizki orang tadi min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tidak diduga-duga. Orang bertakwa sepenuhnya pasrah kepada Allah, sehingga sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang terjadi dia serahkan kepada Allah. Ketika butuh pun dia mengadunya kepada Allah. Allah akan memudahkan segala urusannya dan kemudian memberikan rezeki dari yang tak diduga-duga. Tak diduga rezekinya. Cukup-cukup datang sendiri, Masya Allah. Nikmat kalau begitu. Berarti orang ini sudah pada makom dikejar oleh rezeki. Ada orang yang mengejar rezeki, wah tiap hari kerja banting tulang terus kemana-mana keliling mengejar rezeki, tapi takwanya kurang. Tapi orang yang bertakwa dikejar oleh rezeki. Ini ada dua ulama besar berbeda pendapat, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i sedang belajar kepada Imam Malik itu mengajarkan satu hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawakkalu haqqa tawakkulihi. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah nanti akan memberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimason wa taruhu bitanan. Pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Burung itu tahu nggak Pak, di mana rezekinya? Nggak pernah tahu dia. Rezeki saya ada di mana? Nggak pernah tahu burung itu.
Tapi yang penting dia terbang. Kemanapun dia terbang, dia cari dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah. Saya akan mencari rizki ya Allah. Pasrah, dia terbang, diberikan rizki oleh Allah. Maka kata Rasulullah, hendaklah kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal. Maka Allah akan memberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari masuk kembali ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Padahal burung tidak tahu di mana rizki. Kita orang bertawakal, takwa sekaligus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rizki dari yang tidak diduga-duga, sumbernya di mana, asalnya dari mana, kita nggak tahu, tapi Allah akan memberi. Ayat berikutnya digambarkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqanan, pembatas pembeda, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang agung. Bertakwa kepada Allah, kita akan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, itu digambarkan di sana, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nasi, siapakah orang yang paling mulia? Manusia mana atau siapa yang paling mulia itu? Qala, Rasulullah menjawab, atqahum, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Tapi kemudian para sahabat itu kembali bertanya, laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang saya tanya, katanya. Bukan masalah takwa yang saya tanya, orang yang paling baik itu. Akhirnya Rasul menjawab, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyallah ibni nabiyallah ibni khalilillah. Kalau begitu kata Rasulullah, Nabi Yusuf itu bin Khalilullah bin Ibrahim di sini. Mereka kembali menjawab, laisa an hadza nas'al, bukan itu lagi, bukan itu ya Rasulullah. Ini tanya tentang orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia itu? Dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling bertakwa. Bukan itu, kata sahabat. Kalau begitu Nabi Yusuf, keturunannya orang mulia Nabi Yusuf itu. Dari mulai Nabi Yakub sampai ke Nabi Ibrahim, keturunan orang mulia semua, kata Rasulullah. Sahabat masih bertanya, bukan itu ya Rasulullah, maksud kami yang tanya orang yang paling mulia itu. Akhirnya Rasul menjawab, qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Orang yang paling baik saat jahiliyah, saat masih jahiliyah dia sudah baik.
kemudian paling baik saat datangnya Islam, dan paling baik saat pasca datangnya Islam. Sana digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah, mereka yang termasuk berbudi pekerti yang baik. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang baik, budi pekertinya di zaman jahiliyah. Dan baik pula budi pekertinya ketika Islam datang. Serta mereka memahami agama Islam. Idza faquhu, paham tentang Islam. Pengertian mulia di sini digambarkan. Kalau kita kembali ke Al-Quran, seluruh manusia itu sungguhnya sudah mulia. Di surat Al-Isra itu digambarkan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya sudah kami muliakan keturunan Nabi Adam. Sudah dimuliakan, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada bentuknya yang sempurna dalam kemuliaannya tadi. Tapi oleh Allah thumma radadnahu asfala safilin, dikembalikan oleh Allah pada derajat yang paling hina. Di sana ada kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang digambarkan oleh Rasulullah di sini, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, yang akhlaknya bagus sebelum Islam datang, saat jahiliyah, akhlaknya bagus saat Islam datang, dan akhlaknya bagus juga pasca Islam datang, kemudian dia faham tentang agama. Itu yang digambarkan orang bertakwa oleh Rasulullah Muhammad SAW. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis berikutnya, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola yang ada di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan mengawasi apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awalnya fitnah terhadap kaum Bani Israel adalah tentang perempuan, akibat perempuan. Ini Allah berpesan kepada kita untuk mengendalikan semua hal-hal yang didorong oleh hawa nafsu. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka ketakwaan kita akan hilang. Maka Allah mengingatkan dunia ini manis dan indah, dan kita diberikan kewenangan memang untuk mengelola, tapi saat mengelola itu hati-hati akan banyak godaan di dalam dunia itu. Maka kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita berdoa agar kita bertakwa. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 permintaan ini, Pak. Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan, wal afa, kehati-hatian, wal ghina, dan perasaan cukup. Minta kepada Allah, pertama petunjuk, yang kedua
agar diberikan ketakwaan, dan yang ketiga diberikan al-afa, diberikan sikap yang hati-hati atau sikap yang dalam penjelasan lain itu yang menjauhi yang syubhat. Di sini diartikan hati-hati, wal ghina, dan diberikan rasa cukup. Susah untuk menjadi orang cukup itu, berapapun kita mau. Itu di beberapa tempat sekarang sudah rame Jumat, apa namanya, Jumat berkah. Jumat berkah. Masjid itu kemudian bagi-bagi makanan di hari Jumat itu. Lah ada orang yang tidak merasa cukup. Nasinya ngambil, rotinya ngambil, ininya ngambil. Ini sudah banyak nih, masih ngambil yang lain lagi. Sampai di rumah, apa dimakan? Enggak dimakan. Itu sesungguhnya karena nafsu, didorong oleh hawa nafsu, serakah. Sampai di rumah, diletakkan saja. Kenapa? Karena saat ada di tempat makanan tadi didorong oleh nafsunya itu. Maka Rasul mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta diberikan, merasa cukup ya Allah, cukup, segitu aja cukup. Orang ketika merasa cukup, itu ditambah oleh Allah. Tambah. Dia merasa cukup, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini menyangkut masalah takwa. Sedangkan kata takwa dalam Al-Quran itu disebutkan sampai 245 kali dalam berbagai bentuknya, kata takwa. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Kita orang Islam, statusnya iman kita meningkat, amal kita banyak, kemudian ikhlas kita beramal, maka saat itu kita akan naik satu klik lagi menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali sementara saya tutup. Biasanya ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Nggak ada dialog. Kita cukup, kita mohonkan kepada Allah sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk senantiasa memberikan hidayah kepada kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian bersikap warok, hati-hati dalam segala hal, serta diberikan hati yang merasa cukup atas segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.